Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Bung Moy Channel. Ini banyak yang minta update tapi saya belum bisa ya. Jadi kali ini saya pengen bahas hal simpel aja biar channelnya ada update-nya. Jadi nggak jelek-jelek amat di mata Google ya. Karena mau bagaimanapun Google, YouTube itu memang sebenarnya sih menuntut ya kita untuk update rutin gitu. Kita kali ini bakalan bahas tentang side-link. Ya, side-link itu penting banget sebenarnya ya. Cuman ya nggak penting juga, cuman manfaatnya tuh gede banget gitu. Nggak sih. Jadi sebenarnya relatif ya. Tapi menurut saya sih penting lah. Jadi side-link itu apa sih? Nah, kalau kita baca nih link domain ya, link domain yang sama yang dikelompokkan dalam hasil web. Jadi satelit itu memang dari hasil pencarian dan isinya tuh satu link semua. Misal satu domain semua. Misal kayak gini nih, Iwan Banaran. Nah, ini site link. Nah, site link terus misal TMC blog. Nah, ini site link ya. Nah, ini contoh aja. Misalnya Autonet Max. Oh, ini udah ada nih. Aripit stop misalnya. Nah, ini ya, ini site link. Jadi satu domain yang dikelompokkan, itu aja sih sebenarnya. Nah, cara mendapatkan site link itu gimana? Nah, ini nih. Jadi walaupun site link itu sangat bermanfaat ya. Nanti saya kasih tahu manfaatnya. Tapi nggak ada panduan cara mendapatkan site link yang step by step, itu nggak ada. Jadi Google itu cuman ngasih petunjuk tips ya, lebih ke tips tapi bukan tutorial yang jelas gitu. Kayak ini misalnya kalian bisa langsung baca ya, praktik settling terbaik nih. Pastikan teks yang Anda gunakan sebagai judul halaman bersifat informatif, relevan, dan ringkas. Struktur situs yang logis yang memudahkan navigasi pengguna. Teks link untuk link internet Anda ringkas dan relevan dengan halaman yang dituju. Hindari pengulangan dalam konten Anda. Nah, jadi udah dari sini sebenarnya kita bisa mendapatkan insight ya gimana cara mendapatkan. Tapi saya di sini bakal ngasih tips nih. Yang pertama, apa sih gunanya site link? Jadi site link itu sebenarnya nggak ada gunanya kalau secara kasat mata gitu ya. Cuman kelihatan keren aja sih. Jadi website yang sudah mendapatkan site link itu seperti atau seakan website itu sudah kredibel dan sudah dipercaya oleh Google ya, oleh Google Search. Jadi otomatis entar dulu ya. Jadi lebih kelihatan keren, satu itu. Kedua, dari yang saya rasakan, ketika sebuah blog atau website sudah mendapatkan site link, itu update ketika kita ngupdate blog ya, nulis artikel itu lebih cepat ke indeks gitu loh. Kayak berasa lebih cepat ke indeks dan posisinya juga lumayan bagus tanpa optimasi. Jadi site link itu ya emang beneran kayak kredibel karena emang beda gitu loh perlakuan Google ke website yang sudah ada site linknya. Itu yang dari saya rasakan ya. Mungkin sebenarnya nggak begitu, mungkin feeling saya saja bisa juga sih sebenarnya. Cuman saya biasanya kalau website sudah ada site linknya, sudah berhasil mendapatkan site link, itu relatif bagus performanya. Nah, sekarang cara mendapatkan site link itu gimana? Ini tips dari saya ya. Cepat banget, saya pernah dapat site link dengan cara yang akan saya share. Yang pertama, tadi seperti dikatakan juga ini sebenarnya sama. Itu kita kalau bikin website itu harus navigasinya harus bagus dan konsisten. Jadi navigasinya itu nggak boleh dirubah-rubah terus ya. Itu penting banget. Jadi yang berubah ya isi artikelnya aja, tapi bagian atas menu itu jangan berubah karena sekali berubah nanti butuh proses lagi, setahu saya. Nah, kita ambil contoh TMC blog ya. Kita ambil contoh TMC blog. Nah, ini nih, ya ini udah kayak gini aja nih, home, test ride, MotoGP, tematik motor baru, kayak gitu. Untuk halaman pentingnya ada di bawah kayaknya ya. Nah, ini home, about, feedbacks, arsip, TMC blog, official store. Ini masih ada emang? Udah nggak ada, udah dihapus. Nah, itu contohnya. Atau Iwan Banaran misalnya. Nah, ini menunya review, gosip motor, racing, modifikasi, galeri. Ya udah, ini aja, jangan dirubah-rubah terus gitu.
Dan emang bagian atas itu bagusnya untuk kategori ya, dan bagian bawah itu halaman penting kayak gini. Jadi udah kayak gitu aja, bikin website itu navigasi harus jelas seperti itu. Atas navigasi kategori, bawahnya halaman penting. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, pakai tema atau template yang SEO friendly dan yang ringan lah ya. Cara ngeceknya sih bisa menggunakan web check dari Google atau dari GTmetrix ya. GTmetrix. Nah, ini bisa cek dari sini, kalian lihatlah strukturnya tuh bagus apa enggak gitu. Nah, ada satu tema yang kalau misal kalian pakai WordPress, itu yang saya sangat sarankan banget ya. Dan saya pernah pakai tema ini, cepet banget dapat setlinknya. Nah, ini pakai ThemeGrill ya. Ini produsennya ThemeGrill dan kalian bisa pilih salah satunya. Ini gratis ya, ada di WordPress, tapi nanti ada footernya, ada credit linknya. Nah, kalian bisa pakai misalnya Spacious ya, yang paling terkenal itu Spacious. Terus ini kok balik ke ini sih ya, ada Spacious, ada New Color Mag ya, Color News ini buat magazine yang bagus. Spacious ini bagus banget sih, enteng banget. Freedom juga lumayan simple. Tapi kalau mau yang ribet-ribet ini pakai Color Mag, Color News yang mode magazine gitu ya, majalah. Nah, ini pakai tema ini itu bagus banget ya strukturnya. Jadi saya pernah dapat itu cepet banget. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi navigasinya, yang kedua tema, yang ketiga nih penting banget adalah update rutin. Update rutin itu kalau bisa ya sehari satu ya. Sehari satu, kalau nggak bisa ya seminggu dua gitu. Kalau nggak bisa seminggu dua ya udah seminggu sekali gitu. Tapi harus update terus. Harus secara rutin update artikelnya, dan artikelnya jangan asal-asalan ya. Bikin minimal ya 400 kata lah gitu. Yang bermanfaat. Artinya nggak cuman kayak curhat biasa, tapi kayak artikel yang berguna lah untuk pembaca. Walaupun nanti nggak ada yang baca, tapi itu bagus untuk mendapatkan setlink ini. Nah, setlink ini nggak bisa kita manipulasi ya, nggak bisa kita rancang gitu, karena tetap aja yang diambil itu kadang nggak sesuai. Kayak misal ini nih, ini sesuai MotoGP. Nah, ini resmi dan final. Marquez apa nih? Memenangkan banding. Nah, ini baru ya, ini artikel baru nih kayaknya. Jadi yang paling terkenal dari website ini apa? Ternyata sekarang sedang MotoGP. Nah, ini ya, emang artikel baru, makanya nongol. Gimana kalau Iwan Banaran? Nah, ini artikel baru. Ini malah author kan, nggak penting banget gitu, sama MotoGP gitu. Jadi kadang nggak sesuai amat ya. Jadi yang pokoknya yang ngacak itu Google. Mana artikel yang kira-kira itu berguna, yang relevan untuk pembaca, nanti ditampilin di site link. Jadi berubah-ubah terus juga gitu loh. Udah ya, itu tipsnya yang ketiga. Keempat sih nggak ada sih, ya udah 3 itu aja. Kalau misalnya masalah backlink apa dan sebagainya, sebenarnya nggak harus ya. Kalau untuk dapetin site link itu beda soal kayaknya. Kalau buat SEO iya penting, tapi buat site link nggak terlalu sih. Hindari pengulangan dalam konten Anda. Nah, ini maksudnya apa? Konten berulang itu terlalu mirip ya, terlalu sama gitu. Jadi konten berulang itu nggak cuma di YouTube, di website juga bisa bahaya ya untuk performa. Jadi jangan ngulang-ulang konten, itu aja sih. Kan banyak tuh, ada beberapa website yang emang suka ngulang konten gitu ya. Udah itu. Nah, cara menghilangkannya itu menghapus halaman atau menggunakan no index. Sebenarnya ada sih request. Dulu tuh ada request, bisa request ngirimin ini, cuman kayaknya udah nggak ada apa ya. Jadi
kita harus manual, kita set no index dari artikelnya yang pengen kita hilangin dari site link, atau pakai robot.txt ya. Pakai robot.txt itu bisa, atau langsung dihapus halamannya. Cuman ngapain juga lah kita hapus site link, biarin aja gitu ya. Ya kecuali halaman rahasia misalnya, ya udah itu masukin ke robot.txt. Atau kalau bikin private aja lah, ngapain rahasia tapi nggak boleh diketahuin Google ya kan. Udah itu ya udahlah, 3 itu ya tipsnya cara mendapatkan site link. Tadi manfaatnya itu berasa lebih bagus aja sih performanya ya. Wah, kayak mau hujan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Untuk artikel-artikel tutorial yang lebih kompleks mungkin nanti ya, karena saya sekarang masih sibuk ngurus berbagai hal gitu. Ya udah, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan subscribe jangan lupa. Buat nanti ke depan sih saya bakal update video tutorial atau tips gitu ya, cuman sekarang belum bisa. Oke, bye bye. Wassalamualaikum. Sukses selalu.